Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada siang hari ini untuk menyampaikan update COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Saya akan mulai dari data ya. Dari data angka yang ada per hari ini tanggal 21 ya. 22 maaf, dari data terakhir ini tanggal 22 jam 11 waktu Indonesia Barat. Yang positif di Jawa Barat itu tercatat sebanyak 1.962 orang. Ya, jadi meningkat 2,24% dari angka kemarin, yaitu 1.876. Kemudian yang meninggal sudah 3 hari ini, alhamdulillah tidak ada penambahan, masih di 124 orang. Sementara yang sembuh bertambah, ya, ada peningkatan 1,2%. Dari kemarin angka yang sembuh 412, sekarang 422. Kemudian yang PDP atau pasien dalam pengawasan itu per hari ini menurun 0,5% menjadi 2.434. Kemarin masih di angka 2.463. Sedangkan orang dalam pemantauan itu menurun hampir 1%, yaitu yang masih ODP itu sebanyak 6.439, ya, menurun dibanding angka kemarin di angka 6.566. Kemudian saudara-saudara sekalian, ini seperti diketahui bahwa kemarin ini ada kenaikan, ya, ada kenaikan yang cukup signifikan angka positif. Nah, ini ternyata setelah dicari informasi bahwa kenaikan itu karena pertama adanya delay gitu, masih ada data yang tanggal 15 Maret yang belum diumumkan oleh pusat. Kemudian juga ada pelimpahan dari DKI gitu. Dirawat di DKI, KTP-nya KTP Bekasi gitu, KTP Bodebek. Ini cukup sehingga ada terjadi kenaikan signifikan. Ya, ini sama halnya terjadi pada saat awal bulan Mei kalau tidak salah. Yang ada 2 hari kenaikan kosong, tiba-tiba naik 192. Ini juga sama kejadiannya seperti itu, ya. Kemudian mengenai herd immunity. Jika herd immunity itu diartikan dalam konteks kekebalan kelompok atau kekebalan komunitas, ya tentu sangat tidak setuju itu. Karena itu sama saja dengan pembiaran penularan. Yang namanya herd immunity, ya, atau kekebalan kelompok atau komunitas itu bisa dikatakan kebal kalau sudah ditemukan vaksin. Jadi kelompok itu sudah divaksin, atau setelah seseorang sembuh dari penyakit yang sudah diketemukan obatnya. Minimal 90% dari jumlah populasi, dari jumlah kelompok, dari jumlah komunitas, 90% sudah sembuh, itu baru bisa dikatakan kekebalan kelompok atau herd community. Bapak Ibu sekalian, hal-hal lain, ya, bahwa bantuan sosial hari ini masih terus disalurkan, ya. Sudah lebih dari mungkin 500 ribuan yang tersalurkan, ya, per hari ini, dan mudah-mudahan bisa
terus bertambah. Dan hal lain barangkali hari ini saya didampingi oleh Bapak Dr. Taufik Budi Santoso. Beliau selain jabatan sehari-harinya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, juga di gugus tugas beliau adalah Ketua Divisi Perencanaan, Riset, dan Epidemiologi. Beliaulah yang sehari-hari bertugas untuk melakukan analisa, untuk melakukan evaluasi tentang COVID ini, termasuk juga PSBB, termasuk juga beliau yang menganalisa, yang merumuskan leveling yang ada di PSBB secara proporsional sekarang yang dilaksanakan di Jawa Barat. Untuk itu kami persilahkan Pak Taufik BS barangkali bisa menggambarkan secara sekilas apa sih yang divisi PRE itu tugasnya apa, kemudian juga hal-hal yang sudah dikerjakan oleh divisi PRE dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat ini. Kami persilahkan Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Sekretaris Gugus Tugas Pak Daud Ahmad. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Daud, kami akan mencoba untuk menyampaikan bahwa Divisi Perencanaan, Riset, dan Epidemiologi adalah salah satu divisi yang diberikan tugas untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB, menentukan kebijakan apakah diperpanjang atau tidak terhadap PSBB, dan juga memberikan masukan terhadap data dan informasi serta SOP dan protokol terhadap COVID-19 ini. Jadi salah satu yang telah dihasilkan oleh Divisi PRE adalah kita membuat data untuk penanganan COVID-19, dan data ini sudah versi yang kedua. Dan data ini digunakan oleh semua divisi, diharapkan seperti itu, untuk dijadikan bahan analisa dan informasi untuk pengambilan kebijakan. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan permodelan. Permodelan ini adalah untuk menentukan misalkan kapan puncak COVID-19 itu di Jawa Barat. Kemudian kapan berakhirnya, ya ini adalah modeling ya. Kemudian juga berapa kebutuhan untuk kebutuhan untuk fasilitas kesehatan, kemudian untuk kamar, tempat tidur dan sebagainya. Kemudian juga divisi kami melakukan kajian terkait dengan level kewaspadaan yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris. Selanjutnya kami juga melaksanakan penyusunan beberapa SOP yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Yang terakhir, kami juga kemarin telah menyusun kuesioner untuk nanti diisi oleh RW dalam kaitannya dengan RW tanggap COVID-19. Dan ini sudah dimasukkan di Sapa Warga untuk nanti bisa dijadikan sebagai dasar RW melaporkan bagaimana kondisi kesiapan dan juga apa saja yang telah dilakukan di masing-masing RW-nya untuk nanti dijadikan laporan kepada provinsi, kepada gugus tugas provinsi, dan nanti gugus tugas provinsi bisa menindaklanjuti dengan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penanganan agar lebih efisien dan efektif. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk level kewaspadaan kami akan sampaikan bahwa level kewaspadaan ini ditentukan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur ada level 1 sampai dengan level 5, itu dilakukan dengan metodologi sebagai bagian untuk mengevaluasi pelaksanaan PSBB. Jadi kita menentukan dulu ada indikator penentuan level, ada 9 indikator yang digunakan untuk penentuan level ini. Jadi yang pertama adalah laju perkembangan ODP, kemudian yang kedua adalah laju perkembangan PDP,
Yang ketiga adalah laju perkembangan pasien positif. Yang keempat adalah laju kesembuhan atau recovery rate. Yang kelima adalah laju kematian atau CFR. Yang keenam adalah laju reproduksi instan atau RT. Kemudian laju transmisi atau kontak indeks atau CI. Yang kedelapan adalah laju pergerakan, dan yang terakhir adalah resiko geografi. Kemudian setelah kita melakukan leveling ini di tingkat evaluasi, kita lakukan analisa resiko dengan melihat level 1 itu apabila tidak ditemukan kasus positif COVID-19. Level 2 itu ditemukan kasus COVID-19 secara sporadis. Kemudian level 3 adalah ditemukan kasus COVID-19 pada klaster tunggal. Level 4 ditemukan kasus COVID-19 pada 1 atau lebih klaster dengan COVID, peningkatan COVID. Dan level 5 ditemukan kasus COVID-19 dengan penularan di komunitas. Jadi levelnya lebih luas lagi. Nah, setelah itu kami melakukan pengkelasan untuk setiap kabupaten kota. Dan kemudian kita juga melakukan apa yang disebut dengan analisa perpindahan level. Jadi kita bandingkan antara tingkat leveling pada periode sebelumnya dengan periode saat ini. Jadi satu periode itu adalah 14 hari. Jadi kita melihat data harian dikumpulkan untuk 14 hari, ditentukan lajunya untuk tadi 9 parameter atau indikator tadi. Kemudian nanti itu dijadikan dasar untuk menentukan apakah dia bisa naik level, maksudnya lebih baik atau tidak, begitu. Nah, ini untuk analisa perpindahan level ini kita menggunakan indikator yang disebut dengan indikator proses. Jadi ada indikator perpindahan level yang ditentukan baik dari aspek kesehatan maupun non-kesehatan. Jadi nanti ada 2 kebijakan, yaitu kebijakan baru terkait PSBB, atau kebijakan yang tetap dibandingkan dengan kebijakan PSBB sebelumnya. Jadi kalau kebijakan baru bisa naik atau turun, tapi kalau kebijakan yang sama itu berarti kebijakannya tetap tidak berubah. Nah, itu kebijakan yang terkait dengan leveling kewaspadaan di Jawa Barat, dan ini merupakan bagian dari metodologi untuk kita mengevaluasi pelaksanaan PSBB di Jawa Barat. Nah, kami akan melakukan lagi leveling ini di minggu depan, insya Allah. Dan ini nanti akan dijadikan dasar untuk melihat dan memantau perkembangan pelaksanaan PSBB pada periode 14 hari ke belakang. Demikian mungkin Pak Sekretaris yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dr. Taufik BS, Ketua Divisi Perencanaan, Riset, dan Epidemiologi pada gugus tugas. Dan saudara-saudara sekalian, terakhir barangkali dapat saya informasikan bahwa menjelang Idul Fitri ini akan atau perketatan itu akan dilakukan, ya, pengawasan di sejumlah titik untuk menghindari terjadinya mudik, gitu ya. Jadi gugus tugas telah memutuskan untuk memperketat pengawasan di sejumlah titik, dan tentunya hal ini juga telah dikoordinasikan dengan pihak Polri dengan pihak TNI supaya ada perkuatan personil di titik-titik di sejumlah titik pengawasan untuk menghindari terjadinya mudik. Kemudian untuk kita pegang bersama bahwa dalam menanggulangi pandemi ini tentunya diperlukan komitmen, ya, dan kedisiplinan kita bersama. Untuk itu kami berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat, patuhilah segala aturan yang ada dalam rangka PSBB secara proporsional di seluruh Jawa Barat. Patuhilah aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh masing-masing bupati, masing-masing wali kota di daerah masing-masing. Karena hanya dengan disiplin, dengan mematuhi aturan,
maka kita dapat mempercepat pemutusan penularan daripada COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Taufik, makasih ya. wabarakatuh. Pak. Ya. Ya, Pak Taufik cobain. Ya, Dia siap. polisi.